Apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir di situ? Ada nggak riwayat yang menyebutkan Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang orang mati panggil, ayo sini duduk, suruh membaca semua zikir. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. 7 hari, 40 hari buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir di setiap kematian di negeri kita selalu ada tahlilan 3 hari, 7 hari, bahkan sampai 40 hari. Sebagian orang menganggap ini doa bersama, bentuk penghormatan terakhir untuk almarhum. Tapi ada juga keluarga yang justru merasa terbebani, harus mengeluarkan biaya besar, bahkan berutang, di tengah duka yang berat. Lalu pertanyaannya, benarkah tahlilan ini bagian dari ajaran Islam? Atau hanya tradisi turun-temurun yang kemudian dianggap wajib? Mari kita simak bagaimana 3 ulama menjawab hal ini. Pertama, kita simak pandangan Ustadz Khalid Basalamah yang dikenal tegas dalam menilai amalan. Bagaimana beliau melihat tahlilan? Tahlil adalah la ilaha illallah. Bagus tahlil itu. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Zikir adalah ibadah kepada Allah. Cuman setiap ibadah yang kita kerjakan harus sesuai panduan Nabi SAW. Begitu. Zikir Nabi kerjakan iya. Zikir habis sholat, ada zikir pagi sore, gitu kan? Ada tempat-tempatnya semua. Yang ditanya sekarang bagaimana kalau ada orang mati lalu mengadakan acara zikir? Bagaimana acara ini? Baik, tanya sekarang, apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir di situ? Ada nggak riwayat yang menyebutkan, satu saja riwayat, Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang, orang mati panggil, ayo sini duduk, duduk berzikir, lalu suruh membaca semua zikir. Belum ada satu riwayat pun masalah itu. Makanya Nabi SAW kalau takziah ada orang mati disuruh bawa makanan. Hai ahli Madinah, bawakan makanan keluarganya Ja'far. Waktu Ja'far mati syahid di perang Mu'tah. Karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Hibur mereka, doain, begitu. Nabi SAW datang juga selama 3 hari. Tapi gak pernah Nabi duduk zikir sama mereka, gak pernah sama sekali. Namun, ada juga ulama yang menilai, untuk memahami tahlilan, kita tidak bisa langsung menolaknya begitu saja. Kita perlu melihat sejarahnya. Bagaimana awal tradisi ini muncul di Nusantara? Mengapa ia terus bertahan hingga sekarang? Dan bagaimana kedudukannya dalam fikih? Inilah penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Taib, ada penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang daerahnya. Kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya. Mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya kata beliau, saya akan rubah isinya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan. Jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan. Diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabok baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan. Sedangkan diam dalam kaidah fikih alamatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini. Jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Sebelum sempat disempurnakan, datanglah penjajah. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian.
Apa yang diijtihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan itu yang didiamkan. Jelas di sini? Karena praktek ini dikhususkan dulu bagi hukum tertentu yang belum tahu hukumnya. Jadi kalau orang yang sudah tahu hukumnya, cukup kerjakan takziah saja, tidak perlu mengerjakan yang tadi. Karena itu hukum darurat dalam keadaan tertentu. Jelas? Menurut Ustadz Adi Hidayat, tahlilan lahir dari penyesuaian budaya sehingga berfungsi sebagai sarana dakwah pada masanya. Namun dalam hukum agama, tahlilan tidak termasuk kewajiban syariat. Lalu bagaimana kalau keluarga tetap ingin mengadakan tahlilan? Apakah otomatis salah? Ustadz Abdul Somad memberi jalan tengah. 7 hari, 40 hari, buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia, maka dia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Andai saya mati, keluarga saya akan bersedekah selama 40 hari. Pergi ke panti jompo, ke panti yatim, berikan makanan terus. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku mati, apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayyus sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Nah, tapi jangan sampai gara-gara tradisi ini yang miskin, yang susah sampai ngutang bubur kacang hijau. Sudah jatuh ditimba tangga, diterkam kucing. Maka kita pesan ke dia, Pak, kami tahu bapak tak mampu, istrimu meninggal dunia, maka kamu jangan ngutang-ngutang, kami yang akan bawakan makanan. Karena kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far, Ja'far sudah mati, meninggal, buatkan makanan untuk keluarganya, karena dia sudah susah. Tapi bagi yang kaya, kebun sawitnya lebar, ada tambak udangnya, ada tambang batu baranya, dia mau bersedekah, silakan. Para ulama memang berbeda dalam menilai, tapi mereka sepakat bahwa tahlilan bukan bagian dari syariat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada dalil yang mewajibkannya. Dahulu tradisi ini lahir sebagai cara mendekatkan masyarakat kepada Islam. Kini, dalam keadaan yang berbeda, secara syar'i tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Bagi keluarga almarhum yang tetap ingin mengadakan tahlilan, lakukanlah dengan sederhana, diniatkan sebagai doa dan sedekah, tanpa memberatkan atau menimbulkan utang. Tradisi ini boleh dilakukan, selama tidak dianggap wajib. Pada akhirnya doa untuk orang yang kita cintai akan selalu sampai, baik lewat tahlilan maupun tanpa tahlilan. Yang terpenting, jangan biarkan perbedaan pendapat ini memecah persaudaraan. Di tengah duka, yang paling dibutuhkan adalah doa, penguatan, dan kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.